Bab 141. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Kita masih belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kakak ketiga mengelus jenggotnya. Tidak lama lagi poin King Qiu mencapai 100.000. Kakak tua bingung. Apa hubungannya? Tanda seru, omong kosong. Begitu banyak iblis telah terbunuh. Pembalasan mungkin terjadi, kan? Bisakah King Qiu dengan serius memusnahkan ratusan ribu iblis ini? Ketika elit iblis sejati muncul, apakah King Qiu dapat bertahan? Selain itu, tempat ini dikelilingi oleh air di tiga sisi. Hanya bagian depan yang memiliki jalan keluar. Pasukan King Qiu mungkin dapat melarikan diri dengan bantuan pasukan terbang, tetapi kekalahan tidak dapat dihindari. Tunggu sampai iblis mengusir pasukan King Qiu, lalu kita akan menyelinap masuk dan mengambil barang misi, 1 hari sudah cukup. Kakak ketiga, apakah ini akan berhasil? Jika kamu tidak bisa, kamu harus. Baiklah, aku akan mengirim pesan ke kakak keenam terlebih dahulu, katakan padanya untuk menjaga NPC itu. Raungan mengerikan membekukan atmosfer medan perang. Richard menyentakkan kepalanya. Sejauh mata memandang, iblis darah naga muncul yang menarik kereta iblis. Iblis tingkat mulia menarik kereta seperti ternak saat ini. Kereta itu tak terhitung lebarnya dari yang dilihat Richard di ruang bawah tanah bintang 1. Itu memiliki 3 lantai. Itu tampak seperti benteng raksasa yang bergerak. Orang bisa melihat setelah diperiksa lebih dekat bahwa kereta itu membawa semua jenis senjata ofensif berat, dan penyihir iblis yang kuat berdiri di atasnya. Di kepala kereta, tahta iblis yang terbuat dari tengkorak dan batu permata sangat mencolok. Di tahta itu duduk seorang raja iblis dengan sayap di punggungnya dan gada di tangannya. Auranya membuat iblis di sekitarnya ingin melarikan diri seperti orang gila. Penampilannya yang berlebihan tidak terlupakan. Richard tanpa sadar membuka panel statistik lawannya. Akana Darkness iblis pemakan pikiran. Unit pahlawan, level 18. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Pahlawan level 18, gila. Pada saat ini, iblis pemakan pikiran level 18 di singgasana berbalik dan melihat ke arah Richard. Keduanya saling menatap tajam dari kejauhan. Pada saat ini, suasana tampak tenang. Iblis pemakan pikiran melambaikan tangannya setelah beberapa tarikan napas. Di belakang kereta perang muncul beberapa prajurit bintang 3 yang agung dengan 2 kepala dan palu perang raksasa, iblis yang mengamuk. Sekilas, mungkin ada lebih dari 5 skuadron, bahkan jika jumlah prajurit pedang berat di 3 skuadron meningkat 10 kali lipat, itu masih 2 skuadron kurang dari musuh. Pupil mata Richard mengerut, tetapi dia tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Dia memberi isyarat tangannya, mundur, level 10, 3 bintang yang mulia. Setan-setan ini tidak memiliki moral. Dia menarik napas dalam-dalam, tebasan Tomahawk, lindungi pasukan dan mundur. 25 Tomahawk segera terbang keluar. Kaca, suara renyah terdengar, dan api meledak. Kerusakan yang mengerikan secara langsung menekan pasukan iblis yang melonjak maju. Mundur, perintah Richard tanpa henti. Gargoyle gelap, lindungi. Pasukan lain segera mundur ke danau di belakang desa. Pahlawan iblis level 18 dan beberapa ratus prajurit iblis yang mulia level 10 menghancurkan palu perang raksasa mereka. Pasukan itu segera mundur ke belakang. 6 regu gargoyle gelap menukik turun dari langit dan dengan paksa memblokir celah di depan mereka. Namun, garis pertahanan yang tipis dari prajurit pedang berat segera bergoyang, hampir siap runtuh kapan saja. Richard memberi isyarat, mumi berwarna darah, tinggalkan 4 regu di belakang. Aktifkan transformasi pasir dan lindungi mundurnya pasukan. Keempat regu ini belum menggunakan transformasi pasir, dan dia sengaja meninggalkannya. Sudah waktunya bagi unit rekrutmen ini untuk berlaku. Mumi berwarna darah segera menyerbu ke depan tanpa takut mati setelah mengaktifkan transformasi pasir. Itu dengan paksa memblokir serangan iblis dengan bantuan gargoyle gelap. Setan pemakan pikiran tampaknya telah merasakan ada sesuatu yang salah. 3 regu iblis dari sisi kereta mengepakkan sayap mereka dan terbang. Mereka langsung menyerang desa dengan gerakan setan pemakan pikiran. Setan haus darah, level 8,
Langkah 3 bintang. Richard menarik napas dalam-dalam dan menunggu hingga musuh berada sekitar 100 meter jauhnya. Pasir kuning terangkat dari tubuhnya. Saat berikutnya, pasir di seluruh desa tampaknya telah kehilangan gravitasinya dan tiba-tiba melayang. Para iblis merasakan pemandangan ini dan tidak berniat untuk mundur. Sifat buas mereka membuat mereka tidak takut. Pada saat ini, di bawah pengaruh kekuatan sihir, pasir kuning di langit membentuk badai pasir ganas yang menutupi ratusan meter ruang angkasa. Badai pasir membombardir dengan kecepatan yang dahsyat, seperti peluru yang tak terhitung jumlahnya yang mengenai iblis yang haus darah. Namun, pertahanan para iblis itu sangat berlebihan. Badai pasir menghantam tubuh mereka yang menghasilkan suara logam tetapi sedikit rusak. Pada saat ini, boom, bensin tampaknya membakar pasir yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, api hijau muncul. Badai pasir di bawah kekuatan sihir mulai berputar dengan gila, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Itu membentuk badai pasir api yang mengerikan dalam beberapa kedipan mata. Para iblis di tanah dan bahkan langit tidak dapat lolos dari serangan ini. Suhu tinggi membakar pasir menjadi merah. Di bawah dukungan badai, badai itu menghantam para iblis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebuah baju besi akan mengalami kerusakan yang sangat besar bahkan jika itu dapat menahannya. Selama seorang prajurit memperlihatkan bagian tubuh manapun, api membakar rambut dan kulit mereka. Beberapa pasir bahkan masuk ke telinga dan lubang hidung. Itu membuat mereka mati lemas. Ding gelombang Anda telah memusnahkan iblis tingkat langka. Anda telah menerima 100 poin. Ding gelombang Anda telah memusnahkan. Mereka tidak dapat mendengar pemberitahuan sistem yang padat di samping telinga mereka. Para pemain penguasa lainnya melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Di papan peringkat, 100.000 poin King Qiu yang semula telah melonjak menjadi 130.000. Para pemain yang melihat kejadian ini bereaksi dengan panik. Sial, mataku pasti mempermainkanku. Bukankah King Qiu baru saja mendapatkan 100.000 poin? Mengapa dia mendapatkan 130.000 poin dalam waktu setengah menit? Guru Ma, apa yang terjadi barusan? Juara pertama, 100.000 poin. Juara kedua, 3.500 poin. Itu benar, penjara bawah tanah ini adalah tentang lawan yang seimbang. King Qiu, apakah dia telah membantai kota? Bagaimana dia bisa mendapatkan 30.000 poin dalam sekejap? Bahkan jika dia curang, dia setidaknya harus berbicara tentang dasar-dasarnya. Aku mati rasa, aku lelah. Cepat dan hancurkan. Pertukaran reaksi berlanjut. Kakak ketiga dan kakak tua melihat pemandangan yang tampak seperti bencana alam di tepi sungai lainnya. Dan mereka linglung. Kakak, apakah kita berada di tempat yang salah? Apakah kita memainkan permainan yang sama dengan King Qiu? Kakak mengeluarkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya. King Qiu, si mesum King Qiu, mesum sialan. Mereka adalah pasukan iblis. Dengan jumlah yang begitu banyak, dia bisa menekan mereka sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Apakah ini masih manusia sialan? Mengapa pasukan King Qiu begitu kuat? Pemain lain mungkin menduga bahwa King Qiu telah berbuat curang, tetapi mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. King Qiu tidak menyembunyikan apapun. Si mesum itu telah mengurangi 130.000 poin dengan setiap tebasan. Namun, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka merasa ini bahkan lebih tidak dapat diterima daripada pasukan King Qiu yang berbuat curang. Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali setelah membunuh beberapa skuadron iblis haus darah sekaligus. Iblis level 18 memberinya tekanan yang sangat menakutkan. Bahkan jika pasukannya bertambah 10 kali lipat, mereka tidak dapat melawan iblis-iblis ini secara langsung. Gargoyle gelap, ambil mumi berwarna darah dan segera mundur. Richard bahkan tidak punya waktu untuk menyeka keringat di dahinya saat dia berbicara. Sementara dia mengamuk bersama badai pasir yang sedang berlangsung, dia langsung berbalik dan duduk di belakang gargoyle gelap. Dia terbang langsung kembali. Gargoyle gelap lainnya segera meraih mumi berwarna darah di samping mereka dan menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk melarikan diri dari medan perang. Panas yang mengerikan yang ditimbulkan oleh keterampilan Beyond Areng secara bertahap menghilang setelah mereka menghilang. Iblis pemakan pikiran secara pribadi menyaksikan pasukan yang dia kirim semuanya dibantai. Mata merah darahnya memperlihatkan cahaya yang sangat brutal. Dia merasa ingin menginjak serangga sampai mati. Tetapi pada akhirnya, serangga ini menggigit balik. Temukan serangga itu.
Aku ingin dia mati. Penghujatan abisal bergema di seluruh medan perang. Di tempat-tempat di mana desa tidak dapat dilihat. Ribuan iblis haus darah mengepakkan sayap mereka dan terbang menjauh. Di antara mereka ada beberapa iblis haus darah tingkat tinggi yang lebih agung, pasukan yang mulia. Setelah api mereda, iblis yang lebih rendah, iblis yang jatuh, anjing iblis, iblis darah naga, iblis yang mengamuk, pasukan besar bergegas ke desa yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Mereka menghancurkan segalanya, tetapi ketika iblis pemakan pikiran mengendarai kereta perang ke desa, ia hanya menerima satu berita, musuh telah menghilang. Catatan penulis, saya telah menulis cukup banyak hari ini, tetapi saya tidak dapat mengubahnya lagi. Bab ini berubah dari pukul 10.30 hingga sekarang. Mengubahnya membutuhkan waktu lebih lama daripada menulisnya, ada satu bab lagi yang akan diperbarui besok pagi. Semuanya, tidurlah lebih awal. Kepakan sayap dan raungan rendah para iblis terus terdengar dari langit. Richard dan Gray bersembunyi di antara tumbuhan di pulau itu. Dia menatap kabut tebal dengan ekspresi berat. Itu menghalangi pandangannya. Pergerakan musuh hanya bisa ditebak dari suaranya. Tanda seru. Mereka tidak akan terpapar kabut tebal selama musuh tidak turun ke ketinggian yang sangat rendah, yakni 10 meter. Tidak ada jejak prajurit di pulau kecil ini. Jika seseorang berjalan ke tepi pulau, orang itu bisa melihat mumi-mumi yang tidak bergerak di danau. Di rongga mata cekung pihak lain, api jiwa menyala di dalam air. Api jiwa adalah energi, dan tidak takut air. Seperti mayat hidup yang tidak membutuhkan udara, meskipun kekuatan tempurnya akan turun drastis di dalam air, mereka masih bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama. Dari perspektif ini, kemampuan bertahan hidup mayat hidup hampir tidak mungkin. Richard mengintegrasikan kembali terowongan kerikil ke dasar danau setelah pasukan melewatinya. Pasir dan kerikil menutupi jejak kaki pasukan itu. Gray mengingatkan Richard saat ini. Tuan, para iblis itu sangat kuat. Kita perlu menunggu beberapa saat sebelum kita mengirim para gargoyle gelap untuk mencari informasi. Richard mendengarkan raungan iblis yang membosankan dari kabut tebal dan mengangguk sedikit. Dia sama sekali tidak berniat untuk pergi. Iblis pemakan pikiran level 18 yang menakutkan itu mungkin tidak menginginkan apapun selain melemparkannya berkeping-keping ke dalam api setelah dia memadamkan beberapa iblis. Pencarian iblis itu berlanjut hingga larut malam. Para iblis yang haus darah itu terbang di atas pulau itu beberapa kali. Namun, mereka kehilangan minat untuk melangkah ke rerumputan lebat dan lingkungan yang kosong untuk menjelajah. Para iblis ini mungkin tidak akan mengira musuh bersembunyi di danau. Musuh-musuh itu adalah mumi dan tentara gurun. Mereka menghabiskan sepanjang malam seperti ini hingga dini hari keesokan harinya, ketika raungan iblis di kabut berangsur-angsur menghilang. Udara berangsur-angsur kembali tenang. Richard tidak terburu-buru untuk mengirim para gargoyle gelap keluar untuk mencari dan terus menunggu dengan sabar. Ketika tidak ada musuh yang datang untuk menjelajah hingga pukul 10 pagi, ia mengirim 2 gargoyle gelap untuk mengambil jalan memutar yang panjang dan pergi mencari informasi dari arah lain. Tak lama kemudian, gargoyle gelap itu kembali dengan berita yang membuat mulutnya kering. Pasukan iblis itu tidak pergi. Sebaliknya, mereka berkemah di desa. Richard ketakutan. Para iblis ini sama sekali tidak berbicara tentang kebajikan bela diri. Dia khawatir dan secara pribadi mengendarai gargoyle gelap untuk memeriksa berita. Benar saja, melalui kabut tebal, dia samar-samar bisa melihat berbagai iblis haus darah menari di langit desa di depan. Para iblis yang lebih rendah dan jatuh menjaga dasar sungai yang terbuka di belakang mereka setelah surutnya permukaan air danau. Richard segera merasakan sakit kepala datang ketika dia melihat pemandangan ini. Sial, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa begitu saja membunuh jalan keluar, kan? Dia tidak akan menyerah. Dia terbang mendekati permukaan danau dan mencari ke beberapa arah lain. Demikian pula, beberapa iblis haus darah melayang di langit. Mereka tidak dapat melarikan diri dari pandangan musuh mengingat ukuran pasukan mereka. Richard benar-benar menyerah pada gagasan untuk segera melarikan diri dari situasi berbahaya ini saat ini. Dia tidak mencoba hal lain dengan gegabah. Iblis pemakan pikiran level 18 itu sudah menderita kerugian sekali. Itu akhirnya akan meledak dengan serangan gemuruh jika menemukan musuh. Hampir tidak ada ruang untuk manipulasi. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Pada saat ini,
para pemain lain melihat papan peringkat. 130.000 poin Richard tidak bertambah lebih jauh. Mereka hampir menangis. Si cabul itu akhirnya berhenti. Langit telah membuka mata mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka bahkan tidak perlu bermain lagi. Kakak ketiga dan kakak tua melihat desa yang diduduki iblis di seberang sungai. Keengganan memenuhi diri mereka. King Qiu itu akhirnya diusir. Tetapi sekelompok iblis yang lebih jahat datang. Sial, kakak ketiga, kita hanya punya waktu kurang dari 2 jam tersisa dalam waktu misi. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kakak tua mengingat misi tingkat tinggi yang diterimanya saat masuk ke ruang bawah tanah, dia pikir dia akan kaya. Namun, dia tidak menyangka akan terjebak di langkah pertama. Dia sangat tidak mau. Itu misi peringkat A. Dari kekuatan NPC itu, aku khawatir misi lanjutan hanya bisa mencapai peringkat S. Siapa tahu, itu bahkan mungkin menghasilkan peralatan dewa. Bukankah ini alasan mengapa dia memasuki ruang bawah tanah? Ketika dia memikirkan peralatan tingkat lanjut, harta yang tak terhitung jumlahnya, dan keterampilan yang kuat di depannya tetapi tidak bisa mendapatkannya, suasana hatinya akan meledak. Ketika kakak ketiga mendengar ini, dia merasa sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Ayo bertarung, kita masih bisa bangkit kembali bahkan jika kita mati. Paling buruk, kita bisa meninggalkan ruang bawah tanah sekarang juga. Jika kita menang, kita bisa lepas landas dalam satu gelombang. Skenario terburuk adalah kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kita memiliki kesempatan untuk berjuang demi masa depan." Kakak ketiga sedikit bingung. Kakak ketiga, kau tidak berencana untuk bertarung secara impulsif. Kita bukan King Qiu yang mesum itu, kan? Kakak ketiga menggertakkan giginya dan berkata, bukankah NPC itu mengatakan bahwa token yang dia berikan kepada kita akan menarik perhatian para prajurit Templar? Dia ingin kita meneteskan 2 tetes darah di atasnya setiap 3 jam untuk menutupi kehadiran kita. Ketika dia melihat kakak ketiga kembali sadar, dia melanjutkan. Waktunya hampir habis. Kita akan menunggu setengah jam kali ini sebelum meneteskan darah. Kakak ketiga menatap para iblis yang menari-nari di langit di seberang sungai saat dia berbicara. Tatapannya kejam. Pancing para prajurit Templar dan bunuh para iblis ini. Kita akan memanfaatkan kekacauan ini untuk masuk dan mengambil barang misi. Darah kakak tua mendidih terlebih dahulu, lalu dia ragu-ragu. Naga-naga itu mengejar NPC itu. Jika kita memancing mereka ke sini, apakah itu akan terjadi? Petik 2. Kita tidak peduli. Kalau tidak, ketika misinya gagal, NPC itu tidak akan ada hubungannya dengan kita lagi. Lalu, bagaimana kita masuk? Bukankah kau membuka peti harta karun dan memperoleh harta karun yang dapat bernapas di bawah air? NPC itu mengatakan jalan kecil di belakang desa mengarah langsung ke ruang rahasia tempat barang-barang misi disimpan. Mata kakak tua berbinar, menyelam di bawah air. Ide ini tampaknya tidak terlalu buruk. Tanda seru, itu benar. Ketika sesuatu memikat para penunggang naga itu ke sini, pertempuran akhirnya akan jatuh ke dalam kekacauan, itulah satu-satunya kesempatan kita. Setelah Richard mengetahui para iblis telah tenang, dia merenungkan dengan keras tentang cara melarikan diri dari pengepungan mereka. Tiba-tiba, raungan tekanan yang menguras saraf menembus kabut. Dia terkejut dan tanpa sadar menoleh. Kabut menutupi segalanya, dan dia tidak bisa melihat apapun. Tapi dia pernah mendengar suara ini sebelumnya, sebuah kata yang membuat napasnya cepat muncul di benaknya. Para prajurit naga Templar. Para prajurit naga level 19 telah kembali. Raungan lain datang dari luar kabut. Raungan dan jeritan iblis kali ini mengiringi suara mengerikan itu. Para naga menyerang markas iblis. Pikiran Richard tersentak. Dia berbalik dan duduk di atas gargoyle yang gelap. Dia menurunkan tubuhnya dan terbang keluar dari kabut yang mendekati permukaan. Dia berhenti ketika kabut tebal itu berangsur-angsur menipis. Dia menatap desa pegunungan dalam penglihatannya yang kabur. Sebuah pemandangan yang sangat kuat muncul di depan matanya. Puluhan naga raksasa dengan lebar sayap lebih dari 30 meter saat ini mengamuk di langit yang jauh. Mereka membuka mulut mereka yang mengerikan, dan napas naga yang dapat menguapkan baja membentang puluhan meter di udara. Napas naga itu menyembur keluar dan mendistorsi cahaya di sekitarnya. Itu menyalakan semua rintangan di sepanjang jalan. Para iblis tanpa rasa takut meluncurkan gelombang demi gelombang serangan. Namun, sisik naga itu tidak bisa dihancurkan.
Para iblis menerkam ke depan seolah-olah mereka sedang menyerang tembok kota yang tingginya ratusan ribu kaki. Tidak peduli seberapa tajam cakar mereka tidak dapat meninggalkan satu goresan pun di tubuh mereka. Rasanya seperti memukul batu dengan telur. Para iblis ganas itu tampak pucat dan tak berdaya di hadapan naga raksasa itu. Raung, sebagai raja pasukan terbang, para iblis itu tidak dapat melawan makhluk-makhluk mengerikan itu tanpa cara apapun untuk menghadapinya. Bagaimana dengan iblis pemakan pikiran? Ketika Richard menoleh untuk melihat, terjadi perubahan mendadak. Cahaya di langit berubah seperti lukisan warna-warni yang diolesi tangan anak-anak. Puluhan ruang meledak seperti kaca yang pecah di tanah, hancur dan terbang keluar. Sekelompok iblis setinggi 5 meter dengan tubuh abu-abu gelap yang diukir dengan rune jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah-celah di ruang tersebut. Mereka memiliki sayap patah di punggung mereka, mata merah darah, dan ekor panjang seperti tombak yang dapat merobek semua baju besi. 3 cakar tajam di lengan mereka setajam pisau perang. Jahat, gelap, brutal, semua kata-kata ini tidak cukup untuk menggambarkan teror iblis-iblis itu. Iblis tertinggi, level 18. Kurung siku buka tanda tanya kurung siku tutup. Tanda tanya. Pupil mata Richard mengerut, makhluk-makhluk gelap ini benar-benar salah satu iblis tingkat tinggi paling terkenal di jurang, iblis tertinggi. Keberadaan ini telah meninggalkan legenda mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di bidang utama, era cemerlang. Bakat garis keturunan mereka, gerakan spasial. Itu adalah kemampuan untuk melompat tanpa batasan. Itu adalah mimpi buruk semua pasukan berpangkat tinggi. Ini adalah kekuatan sejati para iblis. Keberadaan yang kuat ini cukup untuk menjadi musuh bebuyutan para prajurit tempur. Pertarungan antara kedua belah pihak langsung meletus. Tabrakan yang dilanda kepanikan mendistorsi ruang di sekitarnya, penglihatan orang luar tiba-tiba menjadi kabur. Para prajurit Templar sangat ganas dan gila, dan napas naga mereka dapat menghancurkan segalanya. Para iblis tertinggi itu aneh dan kejam dan sering muncul dari tempat yang tak terduga. Cakar tajam di tangan mereka adalah senjata terbaik. Bahkan sisik naga yang kuat yang membuat rambut seseorang berdiri tegak tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Pertarungan antara kedua belah pihak sudah cukup untuk menggambarkan bencana alam yang dapat menghancurkan segalanya. Panas yang menyengat memenuhi separuh langit, dan hanya setelah pertempuran itu saja sudah cukup untuk membuat orang merasa takut. Garis keturunan iblis tertinggi mengandung kekuatan sihir yang kuat. Itu dapat melepaskan semua jenis sihir dalam sekejap. Berbagai perlawanan para prajurit dragon begitu tinggi sehingga membuat orang ingin melompat keluar dari kulit mereka. Napas naga adalah senjata hebat yang dapat menghancurkan segalanya. Richard telah melihat untuk pertama kalinya pertempuran tingkat ini. Dia terpesona. Sebagai perbandingan, bahkan seorang prajurit tingkat mulia tidak akan selamat dari ronde kedua pertempuran semacam itu. Sementara Richard mengamati pemandangan mengejutkan dari pertarungan antara para dragon dan iblis, kakak ketiga dan kakak tua memanfaatkan kekacauan di depan mereka dan diam-diam memasuki dasar sungai. Mereka siap mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelesaikan misi. Pertempuran berlanjut selama 20 menit, dan para dragon di langit masih bertarung dengan iblis tertinggi. Sampai sekarang, masih belum ada korban di kedua belah pihak sampai saat ini. Ketahanan pasukan kelas atas dan kemunculan keterampilan penyelamat yang tiada henti membuat Richard takjub. Keduanya memiliki darah yang kuat, pertahanan yang tinggi, dan ketahanan sihir yang substansial. Sangat sulit untuk membunuh pihak lain. Belum lagi berbagai rekan satu tim yang mengawasi mereka. Dia telah melihat cakar tajam seekor naga menghancurkan kepala iblis tertinggi, tetapi pihak lain pulih pada detik. Berikutnya, dia juga telah melihat iblis tertinggi menusuk jantung seekor naga, tetapi pihak lain terus bertarung seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Desa di bawah hancur untuk kedua kalinya setelah pertempuran itu. Para iblis yang ditempatkan dan hampir tidak dapat melarikan diri semuanya berubah menjadi mayat, adegan itu sangat dilebih-lebihkan. Adegan yang memecah kebuntuan muncul setelah kedua belah pihak bentrok selama beberapa ronde lagi. Awalnya, iblis tertinggi tersebar untuk bertarung dengan para naga. Tetapi mereka secara bersamaan menggunakan gerakan spasial setelah penyebaran para naga yang mencolok. Dalam sekejap, mereka muncul di depan seorang penunggang naga. Mereka memfokuskan serangan mereka. Ekspresi para penunggang naga di sekitarnya berubah drastis. Mereka terus-menerus mengeluarkan mantra bahasa naga, ingin membantu. Namun kecepatan iblis tertinggi itu terlalu cepat.
Puff! Puluhan cakar tajam berderak, dan kepala naga yang sedang dirawat langsung terpenggal. Seorang iblis tertinggi mengangkat kepala naga itu dan langsung menghancurkan ruang untuk melarikan diri dari medan perang guna mencegah terjadinya kecelakaan. Tubuh penunggang naga di belakang juga hancur setelah kematian naga itu. Templar Dragon level 19 pertama terbunuh dalam pertempuran. Adegan tiba-tiba ini benar-benar membuat marah para dragon yang tersisa. Kekuatan sihir di punggung naga itu melonjak seperti badai, dan sihir bahasa dragon langsung menyembur keluar dari mulutnya. Aura dragon yang duduk di punggung naga itu mulai melonjak. Dengan raungan tak berujung, ia menyerang langsung ke iblis tertinggi. Mereka ingin mencabik-cabik bajingan-bajingan ini. Adapun naga yang telah kehilangan kepalanya, otot-ototnya masih berjuang secara tidak sadar, dan pada saat-saat terakhir, ia mengepakkan sayapnya dengan keras beberapa kali. Hus, 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 tubuhnya meluncur di udara dalam jarak tertentu di bawah kekuatan yang luar biasa. Seorang iblis agung menyeringai mengerikan dan mencengkeram ekor naga itu saat melihatnya. Ia berputar beberapa kali di udara sebelum tiba-tiba melepaskannya. Bang! Terdengar suara teredam. Mayat naga itu jatuh ke permukaan danau seperti meteor yang menciptakan riak-riak besar. Richard tiba-tiba menoleh. Ratusan meter jauhnya, mayat naga tanpa kepala itu memuntahkan banyak darah, mewarnai permukaan danau dengan lapisan merah tua. Pemandangan itu sangat spektakuler. Dia tidak pernah mengira pemandangan seperti itu akan terjadi. Jantungnya berdebar kencang saat ini. Naga level 19. Richard menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tetapi tidak dapat menahan denyutan di hatinya. Seekor naga raksasa berada tepat di depannya. Siapa yang dapat menahan godaan? Itu adalah naga raksasa. Dia menatap ke langit. Pada saat ini, karena kematian rekan-rekannya, para prajurit Templar menjadi gila. Mereka menyerang iblis tertinggi tanpa mempedulikan hal lain. Tanda seru. Tentu saja, iblis itu tidak akan menunjukkan kelemahan. Ia menggunakan gerakan ruang tanpa batas untuk menunda lawan. Kedua belah pihak ingin saling membunuh. Tidak ada yang memperhatikan permukaan danau. Dalam pertempuran sengit, mereka tidak dapat mengumpulkan mayat rekan-rekan mereka. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Richard patah hati. Dia memerintahkan para gargoyle gelap untuk kembali ke pulau kecil tempat para prajurit bersembunyi dan memanggil Gunther. Dalam beberapa kata, dia menceritakan apa yang terjadi di luar dan akhirnya berkata, "Bisakah kamu menggunakan mayat naga itu untuk merekrut mumi?" Gunther segera menjadi bersemangat. "Tuan, aku harus mendekati mayat naga itu untuk mengetahuinya, tetapi pada akhirnya aku tidak akan mengecewakanmu." Richard tidak membuang waktu lagi dan segera membawa Gunther ke tempat naga itu jatuh. Pada saat ini, pertempuran di lapangan berangsur-angsur menjadi hiruk-pikuk. Serangan balik yang ganas dari para prajurit Templar menekan para iblis tertinggi. Tidak ada lagi situasi di mana naga kedua telah jatuh. Kedua belah pihak berada dalam pertarungan yang sebenarnya. Tidak seorang pun punya waktu untuk memperhatikan mayat naga yang masih mengambang di air. Richard tidak gegabah mendekati mayat naga itu. Dia menghentikan gargoyle gelap itu dari jarak beberapa ratus meter. Pasir di dasar danau melonjak dengan lambaian tangannya. Sebuah platform batu yang terbuat dari pasir muncul di bawah air dalam sekejap. Gunther bisa berdiri di platform batu itu setelah menyelam ke dalam air. Richard mengendalikan platform batu itu dan perlahan-lahan mengangkut Gunther ke permukaan air, di mana naga itu melayang pada jarak lebih dari 10 meter di bawah air. Lift bawah air. Kakak ketiga dan kakak tua sangat gembira saat mereka berjalan di bawah air, masing-masing membawa batu. Rencana mereka untuk menyelam ke dalam air cukup berhasil. Keduanya menggunakan harta karun yang memungkinkan mereka bernapas di bawah air dan berhasil menghindari mata dan telinga semua orang. Mereka pergi dari dasar air ke bagian belakang desa. Mereka dapat menyelam ke dalam air untuk mendapatkan item misi saat mereka menemukan waktu yang tepat. Namun, mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan yang mengejutkan di jalan. Seekor naga besar turun dari langit. Batu itu jatuh ke danau yang tidak jauh dari mereka. Hal ini membuat mereka merasakan aliran darah panas di benak mereka. Sial, itu adalah naga raksasa. Keduanya menjadi gila saat melihat mayat naga yang mengambang. Gelombang ini pada akhirnya tidak akan menjadi kerugian jika mereka dapat menemukan harta karun dari tubuh naga raksasa itu, bahkan jika misinya gagal. Dalam kegembiraan mereka, keduanya sama sekali tidak ragu. Keduanya membawa batu itu dan langsung berjalan menuju ke arah di mana naga raksasa itu muncul.
Mereka tertawa sangat keras saat ini sehingga gigi mereka tampak cerah di dasar danau yang gelap. Mereka akan menjadi kaya kali ini. Untuk apa mereka membutuhkan sepeda dengan mayat naga? Keduanya hampir berlari di dasar danau. Setelah mereka melewati area dasar sungai yang luas, mereka akhirnya tiba di dasar mayat naga itu. Keduanya tertawa terbahak-bahak sambil melihat makhluk besar yang melebarkan sayapnya dan mengambang di permukaan danau. Mereka berharap mereka bisa membawa pergi makhluk raksasa ini. Dentang, mereka melepaskan batu di tangan mereka, dan tubuh mereka menjadi ringan saat mereka melayang menuju permukaan air. Mereka tiba-tiba melihat pemandangan yang membuat mereka merinding dari sudut mata mereka tepat saat mereka mencapai dasar mayat naga itu. Mereka melihat mumi yang ditutupi perban berwarna darah berdiri di atas platform batu yang terbuat dari kerikil di bagian dalam danau yang gelap. Itu mengambang di air tanpa kekuatan apapun. Apa-apaan ini? Pemandangan aneh ini membuat kulit kepala mereka terbelah. Apakah game ini masih berhantu? Pemandangan ini terlalu menakutkan. Setiap orang biasa akan tercengang. Mereka akan bereaksi ketika mumi yang diperban berwarna darah itu tiba-tiba menatap mereka. Darah kedua pemain ini akan menjadi dingin. Detik berikutnya, platform batu di bawah kaki mumi itu tiba-tiba hancur menjadi dua, dan kerikil itu langsung menuju ke arah mereka dengan cara yang menentang akal sehat. Jiwa mereka berdua hampir terpisah dari tubuh mereka. Apa benda ini? Mereka tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan di dalam air bahkan jika mereka ingin melawan. Kerikil masih saja menangkap mereka beberapa saat, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk berenang ke arah lain. Pasir tampak memiliki kehidupan yang langsung membentuk belenggu dan mengunci tangan dan kaki mereka. Kemudian, pasir di dasar danau melonjak dan mengikat mereka menjadi lingkaran-lingkaran babi mati. Mereka tidak bisa bergerak lagi. Keduanya perlahan tenggelam ke dasar danau sambil menatap mayat naga tepat di depan mereka. Keputusasaan yang sangat besar memenuhi mata mereka. Apa yang lebih tragis daripada menangkap naga raksasa dan menangkap musuh? Aku benci itu. Richard tidak menyangka bahwa seseorang akan ingin membawa mayat naga itu di bawah lampu seperti dirinya. Untungnya, dia bertindak cepat. Jika dia ragu-ragu sebentar, sesuatu mungkin telah terjadi. Mereka tidak diragukan lagi adalah pemain yang menilai dari penampilan kedua orang itu. NPC biasa tidak akan begitu berani. Dia tidak terburu-buru untuk memperhatikan kedua orang yang tidak bisa melawan. Dia terus menggunakan kerikil untuk membentuk platform batu dan mengirim Gunther ke bawah naga itu. Gunther sama sekali tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan kristal gelap itu. Energi sihir yang agung melonjak keluar. Cahaya berwarna terang yang kuat memenuhi sekeliling. Operasi ini pasti akan menarik perhatian para naga jika itu terjadi di waktu lain. Namun, pertempuran saat ini dengan iblis tertinggi telah memasuki keadaan yang sangat panas. Dan sihir yang mengerikan telah menghancurkan langit. Dibandingkan dengan medan perang, fluktuasi energi sihir ini hampir dapat diabaikan. Meskipun telah kehilangan kepalanya, energi naga level 19 itu sama ganasnya seperti badai bagi Gunther. Cahaya berdarah itu melonjak ke dalam mayat naga itu dan mulai melahap daging dan darah naga itu. Tidak seorang pun tahu tentang cahaya merah pekat yang menyebar melalui sekelilingnya di bawah kabut tebal di permukaan danau. Gunther mulai menyuntikkan sejumlah besar kekuatan sihir ke dalam tubuh naga itu sesuai dengan metode perekrutan kavaleri orc. Efeknya mungkin lebih baik jika mereka menggunakan kristal gelap di area anti-sihir. Namun benda ini terlalu berisik, jadi mereka hanya bisa menyerah. Namun, energi dalam tubuh naga itu sudah cukup mengerikan, jadi tidak perlu untuk mengisinya kembali. Di bawah kendali Gunther, daging dan darah naga itu mulai berubah menjadi energi merah tua yang mengalir ke dalam cahaya berwarna darah. Cahaya yang menyelimuti naga itu menjadi semakin menyilaukan. Sesaat kemudian, naga itu, yang baru saja penuh dengan daging dan darah, berubah menjadi kerangka raksasa. Energi berwarna darah di sekitarnya begitu padat sehingga hampir bisa meneteskan air. Adegan itu sangat menyentuh Gunther. Ada perasaan khusus bahwa ia bisa melakukan yang lebih baik. Gunther mulai mengendalikannya dengan lebih halus setelah energi berwarna darah mencapai batasnya. Cahaya berwarna darah yang dipancarkan mempertahankan keadaan yang cepat dan tepat saat mengalir ke kerangka naga raksasa itu, tanpa menyia-nyiakan sedikit pun. Itu mewarnai kerangka putih yang menakutkan itu dengan lapisan merah tua, dan kemudian menjadi berwarna darah yang mencolok, seperti kristal merah. Retak, kerak, kerangka itu menyusut perlahan dan menjadi semakin padat.
Kepala naga yang terpenggal itu tumbuh kembali di bawah berkah energi. Tubuh naga tanpa kepala itu berubah menjadi naga mayat hidup dengan kerangka berwarna darah ketika tubuh dengan lebar sayap 30 meter menyusut menjadi 20 meter. Kedua pemain itu dengan jelas melihat transformasi mayat naga itu menjadi mayat hidup, dan bagaimana api jiwa biru samar tiba-tiba menyala di kepalanya. Tubuh itu tiba-tiba bergerak. Sepasang sayap naga yang patah, yang hanya memiliki tulang yang tersisa, mengepak dengan keras dan bangkit dari permukaan air. Kabut tebal di sekitarnya berputar-putar seperti pusaran air saat ini. Richard gemetar ketakutan setelah gerakan besar itu membuatnya merasakan segalanya melalui pasir. Segera, Gunther menghentikan mayat naga itu dari melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Ding gelombang pahlawan Twilight City, Gunther Freshblood. Jenis prajurit yang unik direkrut dari mayat naga itu, naga darah kerangka. Itu dipadatkan menjadi kemampuan pahlawan karena sifat prajurit yang unik. Di masa depan, Anda dapat merekrut jenis prajurit yang sama dari mayat naga atau mayat naga bibrida. Suara tiba-tiba dari pemberitahuan sistem mengejutkan Richard. Naga darah kerangka, keren mendengar nama itu. Dia buru-buru membuka panel atribut. Naga darah kerangka, level 10 prajurit level lanjut, kekuatan meningkat 30%. Potensi, Glorious 1 star prajurit level Glorious, kekuatan meningkat 20%. Keterampilan, tubuh naga darah peringkat A, kekuatan meningkat 200%. Tubuh defensif meningkat 200. Resistensi sihir meningkat 200%. Kekebalan terhadap racun mematikan, kutukan, dan keterampilan kematian instan. Napas naga darah peringkat A, napas naga darah dengan sifat korosif yang kuat. Mampu menyebabkan sejumlah besar kerusakan sihir dan kerusakan korosif. Dragon Might peringkat A, memberikan kekuatan naga yang kuat, menyebabkan musuh dengan potensi yang lebih rendah menjadi terintimidasi. Menyebabkan mereka jatuh dalam ketakutan, memiliki peluang tinggi untuk menyebabkan musuh melarikan diri. Sharp Claw Steer peringkat B, cakar tajam dan kekokohan meningkat sebesar 150%. Memiliki sifat penusuk baju besi dan penusuk sihir. Broken Dragon Wings peringkat B, mantra terbang yang dipadatkan, kecepatan terbang meningkat sebesar 50%. Ia juga dapat terbang di area anti-sihir. Blood Dragon Power peringkat B, tubuh terbakar dengan energi merah darah seperti api, dengan sifat korosif yang kokoh. Mampu mengikis musuh di sekitarnya. Ratchet Talon, kebal terhadap pengendalian pikiran, kebal terhadap tekanan. Feather Dragon, ketika jumlah naga lebih dari 10, kerusakan napas naga meningkat sebesar 30%. Ketika jumlah naga lebih dari 20, kerusakan napas naga meningkat sebesar 60%. Ketika jumlah naga lebih dari 50, kerusakan napas naga meningkat sebesar 100%. Deskripsi, seorang prajurit yang direkrut dari mayat naga. Meskipun telah kehilangan sebagian besar kekuatan sebelumnya, kekuatan tempurnya masih cukup besar. Richard tidak bisa menahan tawa ke langit. Level 10, Glorious 1 star. Hebat, Gunther. Gelombang ini akan segera lepas landas. Selain itu, Gunther telah memantapkan prajurit ini menjadi karakteristiknya. Di masa depan, selama ia bisa mendapatkan mayat naga, ia bisa menghasilkan pasokan prajurit tingkat mulia yang terus-menerus. Bahkan mayat naga bibrida akan baik-baik saja. Richard tiba-tiba teringat informasi yang telah dilaporkan Grace sebelum ia memasuki ruang bawah tanah. Sekelompok Wyvern bipedal menghalangi pasukan Grace sambil melacak Wyvern tersebut. Bukankah Wyvern bipedal juga merupakan naga bibrida? Karakteristik Gunther yang kokoh dalam merekrut prajurit tingkat mulia tidak ternilai harganya. Ini tidak hanya mewakili sarang prajurit bergerak, tetapi selama ada cukup banyak mayat naga atau mayat naga berdarah campuran, mereka akan dapat merekrut naga darah kerangka. Apakah ini potensi sebenarnya dari pahlawan peringkat A? Richard menarik napas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan di hatinya. Dia hanya bisa menyelidiki masalah Wyvern berkaki dua setelah meninggalkan ruang bawah tanah. Saat ini, kuncinya adalah bagaimana menghadapi ruang bawah tanah. Tanda seru, matanya perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihannya. Tatapannya menatap ke arah medan perang yang sesekali menerangi kabut. Pertarungan antara para prajurit tempur dan para iblis besar masih berlangsung sengit. Tetapi tidak peduli. Siapa yang menang nanti, mereka pasti akan memeriksanya kembali. Mereka akhirnya akan membalikkan danau ini jika mereka menemukan mayat naga itu hilang. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan harus pergi.
Kakak ketiga dan kakak tua yang terikat erat menyaksikan Gunther mengubah mayat naga itu menjadi naga darah kerangka. Mereka langsung merasakan hati mereka berdarah. Mereka adalah yang pertama tiba. Mereka pikir penjara bawah tanah ini akan berakhir di sana. Namun, tanpa diduga, mayat hidup yang terbungkus perban berwarna darah itu pergi dengan menunggangi naga darah dan mengabaikan mereka. Keduanya saling memandang dan merasa bahwa mereka telah selamat dari pengalaman yang hampir mematikan. Apakah mereka aman? Mereka merasakan rantai di tubuh mereka mengencang begitu pikiran ini muncul di benak mereka. Kemudian sebuah kekuatan yang kuat menarik mereka ke kedalaman danau. Itu melemparkan sedikit kegembiraan di hati mereka ribuan mil jauhnya. Kamu bahkan mendapatkan mayat naga itu. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Jangan terlalu kejam. Kakak ketiga menggertakkan giginya dan berkata, sial, kita mungkin tidak bisa melarikan diri kali ini. Ketika kita bertemu satu sama lain, kita akan langsung menghancurkan batu permata itu. Biarkan NPC itu membunuh lawan. Ketika kakak tua mendengar ini, dia tertegun dan berkata dengan cemas, kakak ketiga, NPC ini mengatakan kita hanya bisa menggunakan batu permata itu sekali. Sekarang setelah kita menggunakannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendekati item misi itu? Menyentuh benda itu akan membunuh kita. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi dan mengambilnya. Jika aku mati, kutukan itu akan hilang. Mata kakak ketiga menunjukkan sedikit kedinginan. Jika kita tidak bergerak, kita tidak akan punya kesempatan sama sekali. Setelah percakapan singkat, mata mereka dengan cepat menjadi cerah. Cercik, keduanya menjulurkan kepala mereka keluar dari air. Tetesan air mengalir di rambut mereka yang basah, dan penglihatan mereka menjadi kabur. Mereka menggelengkan kepala dengan keras dan menyingkirkan lebih dari setengah tetesan air sebelum mereka dapat melihat dengan jelas pemandangan di depan mereka. Tidak jauh dari sana terdapat sebuah pulau kecil di tengah danau. Di sisi pulau, segerombolan mumi muncul dari air. Kemudian, mereka melihat sosok itu sedang mengamati kerangka naga darah. King Qiu, keduanya terkejut. Pemain ini akhirnya tidak pergi. Dan dia bahkan berani menjarah di bawah lampu selama pertempuran antara iblis dan para prajurit berkuda. Pemain ini praktis akan terbang ke langit. Tidak heran poinnya tidak bertambah sepanjang hari. Ternyata dia bersembunyi di sini. Emosi mereka berdua sangat rumit. Mereka berdua manusia. Pihak lain tidak hanya memperoleh beberapa poin dalam beberapa jam setelah memasuki ruang bawah tanah, tetapi mereka juga tidak terluka saat mengejar para iblis. Sekarang, mereka dapat dengan mudah menduduki mayat naga raksasa itu. Namun, mereka baik-baik saja. Keduanya akhirnya memprovokasi pertempuran antara para prajurit berkuda dan iblis. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak memperoleh apapun dan kehilangan diri mereka sendiri. Apa-apaan ini? Kenapa mereka sangat tidak beruntung? Apakah Dewi Kemalangan sengaja mendorong mereka? Kakak ketiga melotot ke arah Richard dengan enggan setelah bertukar pandang. Dia merendahkan suaranya. Ikuti instruksiku nanti. Itu cukup untuk menyeret Tuan dengan poin tertinggi keluar dan menguburnya bersama kita. Asteris 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 asteris. Naga darah kerangka itu jauh lebih kecil dari naga tempur level 19, tetapi lebar sayapnya juga 20 meter. Batu rubi mengukir tulang-tulang di sekujur tubuhnya, yang membuatnya tampak sangat berkelas. Sayap naga itu tidak memiliki daging atau diafragma. Sayapnya patah di mana-mana. Itu tampak seperti sayap kelelawar yang telah lapuk selama beberapa dekade. Namun, itu tidak memengaruhi penerbangannya setelah dipadatkan dengan sihir terbang. Duri di ujung depan sayap naga lebih tajam dari tombak, dan tulang-tulangnya seperti golok. Itu benar-benar senjata pembunuh yang mutlak. Sayap gargoyle gelap itu tampaknya berasal dari naga raksasa. Api jiwa menyala di kepala saat berdiri di tanah. Kekokohan naga yang kuat itu membuat mumi-mumi di sekitarnya merasakan tekanan yang luar biasa. Selain boneka-boneka ajaib dan gargoyle gelap, prajurit lainnya tidak berani mendekati makhluk raksasa itu. Meskipun naga darah kerangka itu bukan lagi naga raksasa biasa, ia masih mendominasi dan memberi orang-orang dampak visual yang kuat. Ia tidak terkenal sebagai naga darah kerangka. Richard merasa puas dengan bangganya. Ketika ia melihat naga gurun di gurun, ia memutuskan untuk mendapatkan naga sebagai tunggangan. Meskipun Gunther telah membangkitkan naga darah kerangka dari mayat naga itu bisa saja memenuhi keinginannya. Tampaknya setelah beberapa kali melirik naga darah kerangka itu, Richard akhirnya mengalihkan perhatiannya kedua pemain yang diikat oleh tali kerikil.
Kekuatan skill Beyond Areng bukanlah sesuatu yang bisa dihindari musuh. Saat Richard meraih momen pasukan itu merangkak keluar dari air, dia memberi isyarat, dan kerikil itu menyeret keduanya kepadanya. Dia telah melihat pemain untuk pertama kalinya sejak dia memasuki era cemerlang. Keduanya mengenakan dompet kulit hitam. Ada pedang panjang di pinggang mereka. Namun, mereka tidak terlihat seperti pemain tingkat tinggi. Mereka tampak seperti pemain dari kubu manusia, dilihat dari penampilan mereka. Informasi lainnya tidak diketahui. Dia membuka panel statistik. Nama, kakak ketiga, nama, kakak tua, hanya 2 nama yang ditampilkan. Tidak ada cara untuk mengetahui lebih lanjut. Richard mengingat pemberitahuan sistem yang memungkinkannya menggunakan ide forumnya untuk menyembunyikan informasinya saat dia memasuki ruang bawah tanah. Cahaya berwarna darah meletus dari tubuh kakak ketiga tepat saat Richard hendak berbicara. F. meluncurkan serangan diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya tiba-tiba mundur. Dengan pikiran, 2 prajurit pedang berat di sampingnya segera melindunginya dari belakang. Naga darah kerangka itu langsung melebarkan sayapnya, dan napas yang kuat mengembun di tenggorokannya. Dalam sekejap mata, cahaya berwarna darah di tubuh kakak ketiga mengembun menjadi sosok dengan rune gelap terukir di wajahnya. Sosok itu melayang di udara dan memancarkan fluktuasi energi sihir yang manjur. Itu memang tampak luar biasa. Tanda seru. Sosok itu membuka matanya dan melihat lusinan boneka sihir raksasa dan gargoyle gelap mengawasinya. Seekor naga kematian dengan lebar sayap 20 meter mengembunkan napasnya. 2 penyihir mumi dengan aura kuat tidak jauh dari sana mengembunkan mantra mereka. Tanda tanya tampaknya telah memenuhi matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Hantu, level 9. Deskripsi, mampu menahan sebagian kekuatan penyihir. Level 9. Ekspresi Richard berubah sangat tertarik setelah dia melihat atribut pihak lain. Dia pikir kedua pemain ini akan merekrut beberapa eksistensi yang menakutkan. Dia bahkan mengira seorang penguasa elemen api akan muncul. Tetapi setelah semua itu, hantu level 9. Kakak ketiga dan kakak tua, yang ingin menggunakan kartu truf ini untuk membalikkan keadaan, tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah NPC itu memanggilnya ketika dia menghadapi musuh yang tak terkalahkan setelah menemukan item misi itu? Kenapa dia hanya level 9? Kakak ketiga menjadi gila. Kakak tua tergagap. Kakak ketiga, mungkinkah NPC ini memiliki cara khusus untuk menyimpan item misi terlepas dari seberapa kuatnya itu? Bagaimanapun, para prajurit Templar mengepung pihak lain dan masih dalam kondisi hampir mati. Kakak ketiga merasa seolah-olah petir menyambarnya ketika dia mendengar ini. Siapa yang akan memikirkan ini ketika mereka mendengar ini? Itu adalah NPC yang bisa lolos dari lusinan prajurit tempur level 19. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa? Bayangan itu berbalik untuk melihat ke arah desa, ekspresinya semakin berubah. Kenapa kau memanggilku sekarang? Ada kemarahan yang tak terlukiskan dalam nadanya. Dia pikir pihak lain telah menyelesaikan misinya. Apa yang sebenarnya kedua idiot ini coba lakukan sekarang? Siapakah prajurit mayat hidup ini? Ketika saudara ketiga mendengar ini dan berkata dengan harapan terakhirnya, Lord Ferguson, kami butuh bantuanmu. Prajurit mayat hidup itu telah menangkap kami, dan aku butuh bantuanmu untuk menyelamatkan kami. Bagaimana jika pihak lain hanya menyembunyikan kekuatannya, dan dia masih berpegang pada harapan terakhirnya? Hantu di udara merasa telah menerima 10.000 kerusakan sejati. Memadatkan hantu ini telah menghabiskan semua kekuatannya yang terakhir, dan dia masih ingin memulihkan sebagian dengan mengambil barang-barangnya. Pada akhirnya, kamu mengatakan ini padaku. Dia berharap dia bisa mencekik kedua idiot ini sampai mati. Ketika Richard mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat menarik. Kedua pemain patung pasir ini adalah yang terbaik. Sebelum dia mengeluarkan kartu trufnya, dia tidak yakin apakah itu 3 klub atau Raja Sekop. Melihat pasukan itu sudah keluar dari air, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Naga darah kerangka bersiap untuk memuntahkan napas naga dengan lambaian tangannya. Tetapi pada saat ini, terjadi perubahan. Hantu di udara tiba-tiba melambaikan tangannya, dan bilah transparan menebas keluar. Namun, musuh tidak menyerang pasukan Twilight City, melainkan 2 pemain yang memanggilnya. Plop, tebasan itu menghancurkan jiwa mereka. Dan tubuh mereka pun mati tanpa luka apapun. Tert dan Old Brother membelalakan mata mereka.
Mereka tidak akan pernah mengira akan meninggalkan ruang bawah tanah dengan cara seperti itu. Keduanya mendengar pemberitahuan sistem yang mengatakan siapa yang telah membunuh mereka setelah mereka dibangkitkan di pesawat utama. Mereka segera saling memandang dan melihat wajah masing-masing yang hampir terdistorsi. Kesedihan dan kemarahan menyelimuti hati mereka. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Ini terlalu menyedihkan. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membiarkan King Qiu membunuhku. Ketika Richard melihat pemandangan ini, ketertarikannya meningkat pesat. Tampaknya ada beberapa alasan tersembunyi di balik ini. Dia melambaikan tangannya dan meminta pasukan untuk menunda serangan mereka. Dia berbicara dengan serius. Tuan, tolong beritahu kami asal-usulmu. Hantu itu merasa semakin kesal setelah membunuh kedua idiot itu. Mengapa dia memberikan tugas itu kepada kedua idiot ini saat itu? Dia menatap Richard. Energi dalam tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika dia tidak bisa mendapatkan item tersebut, dia akan kehilangan segalanya. Dia menahan amarah dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah seolah-olah dia sedang mencoba yang terbaik. Tuan dari Padang Pasir, saya adalah wakil Presiden Dewan Scarlet Ferguson. Kemarin, saya dikepung oleh para prajurit Templar. Saya meninggalkan sebuah item berharga di desa di depan. Para prajurit Templar sangat sensitif terhadap aura saya. Saya tidak bisa memasukinya sekarang. Item itu memiliki efek terbatas waktu. Jika kita menunda lebih lama lagi, efeknya mungkin akan hilang. Sebuah rubi pecah melayang keluar dari lengan kedua pemain. Aku ingin kau menyelinap ke dalamnya dan mengambil barang itu. Selama kau menemukan barang itu, aku akan memberimu hadiah yang besar. Saat suara pihak lain jatuh, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding gelombang, kau telah memicu misi peringkat A, kenang-kenangan yang hilang. Wakil Presiden Dewan Scarlet, Ferguson, hendak menjalankan misi yang berharga. Namun, para prajurit naga Templar menemukannya di jalan. Sebagai anggota faksi jahat, Ferguson telah menarik perhatian para prajurit naga. Dia secara tidak sengaja meninggalkan barang berharga selama pertempuran. Kau harus mengambil barang itu. Hadiah misi, kebaikan Dewan Scarlet, hadiah khusus Ferguson. Misi peringkat A. Pupil mata Richard mengecil. Tidak heran kedua pemain ini akan muncul di dasar danau. Pihak lain tidak menyerang setelah mereka melihat mayat naga itu. Sebaliknya, tujuan mereka sejak awal adalah menyelinap ke desa yang dijaga oleh beberapa iblis. Dia teringat ketika dia memasuki ruang bawah tanah kemarin, para prajurit berkuda Templar telah pergi dari arah desa. Dan setelah dia masuk, dia juga menyaksikan jejak yang ditinggalkan oleh napas naga. Semua ini cocok, tapi dia tidak terburu-buru untuk setuju. Menyelinap ke desa sekarang, jika ini bukan untuk mencari kematian, setiap prajurit berkuda atau iblis tertinggi akan terlalu berat baginya untuk ditangani. Saat pikirannya berpacu, Richard tiba-tiba teringat pada penguasa elemen api. Kesepakatan yang dia buat dengan bos itu saat itu telah memberinya hadiah yang melimpah. Hadiahnya tidak akan kecil, dilihat dari kesulitan misi peringkat A. Dia menatap hantu itu. Keberadaan yang aneh, aku perlu tahu berapa harga yang bisa kau bayar. Kau harus tahu apa yang terjadi di luar. Para prajurit berkuda Templar sedang bertarung melawan iblis tertinggi. Keluar sekarang sama saja dengan mencari kematian. Dan aku juga tidak bisa mempercayaimu. Jaminan apa yang kau miliki bahwa kau akan membayarku setelah aku menyelesaikan misi? Pada saat yang sama, tidakkah kau akan menyerangku setelah misi? Kata-kata ini tanpa ampun. Namun si hantu menghela napas lega. Setidaknya, pihak lain masih bisa berbicara. Terlebih lagi, penguasa yang memiliki kekuatan gurun ini memiliki pasukan yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari si idiot yang baru saja dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Untuk sesaat, keputusasaan di hatinya menyalakan harapan lagi. Kedua orang bodoh yang telah menerima misi darinya kemarin bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum mereka dengan bersemangat pergi. Sikap tercela mereka membuatnya meremehkan mereka. Pada saat ini, sikap penguasa gurun ini seperti sedang membicarakan sesuatu. Tatapannya menjadi serius. Setelah hening sejenak, Ferguson berkata perlahan, kita bisa menandatangani perjanjian kematian. Mereka yang melanggar perjanjian akan direnggut jiwanya oleh kematian. Saat dia berbicara, sedikit panas melintas di matanya. Adapun hadiahnya, dia menunjuk naga darah kerangka yang sedang mengeluarkan napas naganya. Aku bisa mengubahnya menjadi pasukan heroik yang kuat. Richard menoleh untuk melihat naga darah kerangka itu, pahlawan naga raksasa.
Jantungnya berdebar kencang pahlawan naga, kata-kata ini membawa godaan besar. Saat pikiran Richard berputar, dia menekan emosi batinnya. Ekspresinya tidak mengungkapkan pikiran yang sebenarnya, dan nadanya serius. Itu tidak cukup, Sir Ferguson. Keripikmu jauh dari risiko yang dibutuhkan misi ini. Hantu Ferguson melayang dan menatap Richard dengan mata ilusinya. Itu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Tanda seru, bagaimana jika aku mengatakan bahwa ini adalah pahlawan peringkat A? Napas Richard membeku. Pahlawan naga peringkat A. Jantung Richard langsung berdebar lebih cepat saat dia melihat postur superior. Naga darah kerangka dari sudut matanya. Itu hanya mempertahankan 3 karakteristik dasar naga setelah naga darah kerangka berubah menjadi tingkat yang mulia, meskipun masih seorang prajurit yang memabukkan, napas naga, kekuatan, dan tubuh. Namun, itu tidak memiliki senjata hebat naga lainnya, sihir bahasa naga. Ia akan mampu mempelajari sihir bahasa naga dan mengendalikan sistem sihir terkuat di era cemerlang jika diubah menjadi pahlawan. Itu adalah godaan yang cukup untuk membuat siapapun meneteskan air liur. Pahlawan peringkat A, selama aku mengambil barang itu, bisakah kau segera memenuhi janjimu? Richard menatap hantu itu dan tidak menyerah. Aku butuh jawaban yang spesifik. Ferguson tidak marah ketika mendengar ini. Sebaliknya, ia menatap Richard dengan kagum. Tidak buruk, Tuan Gurun. Kepribadianmu sangat mirip denganku ketika aku masih muda. Nada suaranya menjadi berat saat berbicara. Setelah kau mengambil barang itu, antar aku kembali ke kota Templar. Aku memiliki kristal naga di Dewan Scarlet yang kutemukan di reruntuhan kuno. Kristal naga itu cukup untuk mengubah naga darah kerangka ini. Pupil mata Richard mengecil. Dewan Scarlet ada di kota Templar. Itu adalah ibu kota Kekaisaran Templar. Itu mengumpulkan para elf dari Kam Alam, kurcaci dari Kam Benteng, dan berbagai sekte dewa dari Kam Gereja. Bagi makhluk jahat, ini pada akhirnya adalah area terlarang di antara area terlarang. Dewan Scarlet ini, yang jelas-jelas merupakan kekuatan jahat, sebenarnya berada di kota Templar. Informasi ini membuatnya merasakan gelombang arus bawah. Ferguson menatap Richard dalam-dalam. Dewan Scarlet lahir di kota Templar. Manusia tidak hanya memiliki kebaikan dan cahaya, di mana cahaya tidak dapat menjangkau, kegelapan dan kejahatan akan ada selamanya. Richard menyipitkan matanya. Dewan Scarlet ini memang tidak sederhana. Richard memikirkan latar belakang penjara bawah tanah saat pikirannya mengembara, perjanjian kejahatan versus sumpah cahaya. Itu juga melibatkan pertempuran para dewa. Untuk dapat melawan lusinan prajurit tempur dan melarikan diri hidup-hidup, untuk dapat menyelesaikan misi peringkat A sekaligus, dan untuk dapat mengubah naga menjadi pahlawan peringkat A. Semakin dia memikirkan hal-hal ini, semakin dia bisa merasakan teror dari Dewan Scarlet dan Ferguson ini. Itu seperti binatang buas jurang yang bersembunyi di bawah permukaan air. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Bukankah penjara bawah tanah tentang mengambil risiko dan mencari kematian? Mengapa dia datang ke penjara bawah tanah jika dia menginginkan kedamaian? Richard akhirnya akan mengambil kristal naga yang dapat mengubah naga menjadi pahlawan peringkat A. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa misi ini mungkin merupakan serangkaian pergantian misi. Tuan Ferguson, antarkan Anda, apakah Anda tidak dapat bertarung lagi? Setelah percakapan singkat, hantu itu sangat redup. Ekspresinya sedikit rumit. Saya sudah terluka parah, dan serangan para prajurit Templar memperparah luka saya. Richard mengerti. Tampaknya inilah kesulitan yang sangat besar dari misi tingkat A ini. Kulit kepala Richard mati rasa ketika dia memikirkan bagaimana dia ingin mengirim para prajurit Templar ke sarang faksi cahaya yang dikepung oleh para prajurit Templar. Saya perlu tahu rencana apa yang Anda miliki, Tuan. Orang-orang dari Dewan Scarlet sudah menunggu kita di parit di luar kota Templar. Kita masih bisa melarikan diri jika para prajurit Templar menemukan kita, asalkan kita sampai. Richard akhirnya merasa lega. Dia tidak ingin memaksa masuk ke kota Templar. Tuan, mungkin, tidak ada yang tahu ancaman itu lebih baik daripada Anda. Jika saya mendapatkan barang itu, saya ingin Anda mencairkan sebagian dari hadiahnya terlebih dahulu. Hahaha, Ferguson tertawa. Dalam petualangan saya yang tak terlupakan 30 tahun yang lalu, saya menceritakan hal yang sama seperti yang Anda ceritakan. Setelah senyumnya menghilang, Ferguson mengangguk perlahan. Saya bisa mengajari Anda 2 mantra khusus yang saya buat. Kemudian,
Ferguson menambahkan, efeknya terkadang tidak kurang dari skill peringkat A. Mata Richard berbinar. Dia berpikir sejenak dan berkata, iya. Aku butuh kamu untuk mengajariku dan bawahanku 2 mantra lagi yang dapat merekrut undead. Akan lebih baik lagi jika kamu merekrut mumi. Ferguson tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu benar-benar, kita harus kembali ke Templar City. Dewan Scarlet memiliki seorang master mage yang ahli dalam undead. Mungkin, dia akan memilikinya. 1. Hantu itu menatap Richard dan ingin mengatakan sesuatu setelah mengatakannya. Ini syarat terakhir. Tapi aku janji selama kau bisa menyelesaikan misi, aku akan memberimu hadiah tambahan selain syarat yang aku janjikan. Richard akhirnya menyerah. Kemudian, Ferguson mulai mendiskusikan syarat-syarat khusus dengan Richard. Ferguson mulai melantunkan mantra setelah diskusi mencapai titik di mana keduanya menerima. Itu adalah bahasa yang belum pernah didengar Richard sebelumnya, yang membuat orang merasa khusyuk. Oh makhluk agung yang mengendalikan kematian, mohon dengarkan panggilan kami. Aku mohon padamu untuk menyaksikan perjanjian kematian yang kami buat. Itu di bawah doa-doa bahasa yang tidak jelas. Pemberitahuan sistem terdengar di telinga Richard. Ding gelombang wakil presiden Dewan Scarlet Ferguson telah mengajukan permohonan untuk membuat perjanjian kematian denganmu. Aturan perjanjiannya adalah sebagai berikut. Isi perjanjian itu adalah kesepakatan antara Ferguson dan Richard. Ferguson tidak diizinkan untuk menyakiti Richard dan pasukannya dengan cara atau bentuk apapun setelah Richard menyelesaikan misinya. Ferguson harus memenuhi hadiah yang dijanjikan dalam waktu yang ditentukan, dan seterusnya. Sebagian besar perjanjian terbatas pada Ferguson. Richard pernah mengalami hal ini dengan kontrak dengan penguasa elemen api. Kali ini dia adalah seorang ahli. Mereka mencekik ancaman yang tidak diinginkan sejak dini. Richard mengonfirmasi setelah keduanya memastikan tidak ada kesalahan atau ketentuan yang salah. Sebuah hubungan khusus muncul dalam benaknya. Dewa Kematian menyaksikan perjanjian ini. Mereka menandatangani perjanjian tersebut. Ferguson, eksistensi kuat yang dapat lolos dari pengepungan puluhan prajurit Templar, merasa tenang. Ia menatap Richard dengan kagum. Tuan Richard, harus kukatakan bahwa kehati-hatianmu sangat langka. Sikap kedua manusia rendahan itu untuk mendapatkan hadiahku sungguh meremehkan. Mulut Richard berkedut saat mendengar ini. Jika kedua pemain itu mendengar penilaian makhluk ini terhadap mereka, dia tidak tahu apakah mereka akan datang dan melawan makhluk ini sampai mati. Namun, para pemain patung pasir selalu tidak tahu malu dalam misi mereka. Itu tidak mengejutkan. Tuan Ferguson, saya khawatir pertempuran di luar akan segera berakhir. Kita harus bertindak sesegera mungkin. Hantu itu menoleh dan melihat keluar. Masih pagi. Jumlah kedua prajurit tingkat tinggi ini tidak jauh berbeda. Pertempuran tidak akan diputuskan secepat ini tanpa kekuatan yang lebih kuat yang akan campur tangan. Richard tertegun sejenak. Namun ketika dia memikirkan vitalitas para prajurit yang membatu itu, dia mengangguk setuju. Ferguson menatap bayangannya yang perlahan-lahan menjadi transparan dan mendesah. Bayangan itu mempercepat ucapannya. Ada ruang bawah tanah di desa itu. Kamu bisa memasukinya langsung dari lorong di bawah pohon layu di samping. Ambil batu permata ini. Setelah kamu memasuki ruang bawah tanah, batu itu secara alami akan menuntunmu ke token. Itu adalah botol kristal yang berisi cairan emas. Ingat, setelah kamu menemukannya, segera teteskan darah ke atasnya. Jika tidak, para prajurit Templar akan menemukan aura yang dipancarkannya. Tinggalkan tempat itu begitu kamu mendapatkannya. Ada tempat di mana 5 sungai bertemu sekitar 100 km di hilir danau ini. Aku akan menunggumu di pulau di tengah. Kamu hanya punya waktu 6 jam. Setelah 6 jam, botol kristal itu akan memancarkan aura yang kuat. Saat itu, para prajurit Templar akan menemukannya. Begitu Ferguson selesai berbicara, bayangan hantu itu pecah seperti gelembung dan berubah menjadi gelombang energi. Kemudian, bayangan itu mengembun menjadi peta yang mengambang di udara. Ada beberapa lokasi yang ditandai di atasnya, lokasi harta karun, tempat kelima sungai bertemu, dan kota Templar, yang lebih jauh. Ketika Richard melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika dia tahu bahwa dia tidak akan bisa datang, bukankah dia akan memberitahunya lebih awal? Setelah menyinkronkan peta sistem, dia melihat mayat kedua pemain dari sudut matanya. Dia membutuhkan darah segar untuk menekan benda itu. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Bukankah ada yang sudah jadi?
Dia langsung memerintahkan Mumi untuk mengambil darah segar kedua pemain saat tubuh mereka masih hangat. Dia memeras nilai terakhir dari kedua orang ini yang telah mati secara tidak adil. Namun tanpa diduga, ketika kedua mumi itu mengambil darah, mereka menemukan item khusus pada kedua pemain. Batu pernapasan bawah air, level khusus, karakteristik, dapat memberikan 5 orang karakteristik pernapasan bawah air, bertahan selama 12 jam. Waktu pendinginan adalah 1 hari. Deskripsi, mungkin, mereka yang penasaran dengan bawah air akan menyukai item ini. Tanda seru, batu peledak. Richard menatap batu putih pucat di tangannya dan terkejut. Dia mengira bahwa kemampuan untuk menyelam di bawah air untuk waktu yang lama adalah keterampilan dua pemain, tetapi dia tidak menyangka itu bergantung pada sebuah batu. Dia meletakkan batu pernapasan bawah air dan darah segar ke dalam sistem. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Meskipun permainan telah menyingkirkan dua pemain patung pasir, mereka masih berpartisipasi dalam misi peringkat A ini melalui metode unik untuk memberikan harta dan meninggalkan darah segar. Babak ini tidak kalah. Richard berharap dia bisa terus bekerja keras dan menciptakan lebih banyak kejayaan di masa depan. Tuan, pasukan bawah laut semuanya telah tiba. Suara Gray menyela pikiran Richard. Dia menoleh untuk melihat pasukan yang berkerumun di pulau kecil itu dan mengangkat alisnya. Dia tidak bisa terus bersembunyi di sini. Dia tidak ingin membahas risiko yang akan diambilnya untuk menyelesaikan misi peringkat A nanti. Hasil pertempuran akan diputuskan nanti setelah musuh menemukan bahwa tubuh naga raksasa hilang dari medan perang. Pasukan yang menakutkan itu bisa menghancurkan danau itu. Namun, tidaklah praktis bagi para gargoyle gelap untuk memindahkan pasukan itu. Prajurit pedang berat setinggi 5 meter itu sama sekali tidak bisa terbang. Richard melihat permukaan danau yang berkilauan dari sudut matanya setelah dia merenung sejenak. Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak mungkin untuk pergi dari udara, jadi mengapa tidak dari dasar air? Kedua pemain itu tahu cara menggunakan air danau untuk menghindari naga dan iblis. Mereka dapat memadatkan pasir di dasar air dan membiarkan pasukan berdiri di platform dan pergi dari air. Ketika Richard memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Benar saja, penyihir adalah pekerjaan yang paling flamboyan. Dia segera mengatur agar pasukan itu kembali ke air. Keunggulan pasukan mumi sekali lagi terungkap saat ini. Mereka tidak perlu bernapas. Mereka akan baik-baik saja bahkan jika mereka berendam di air selama 2 atau 3 tahun selama api jiwa mereka tidak padam. Pasir kuning di tubuh mereka berkilauan, dan pasir di sebelah pulau mulai memadat dengan gila-gilaan. Sebuah platform pasir besar muncul di bawah air. Richard memadatkan 3 platform pasir untuk memudahkan manipulasi dan menghindari rintangan. Setiap platform pasir menempatkan sebagian pasukan. Dia memadatkan alat pengikat berbentuk lengkung pada platform pasir untuk mencegah pasukan hanyut. Menjejalkan kakinya ke dalamnya dapat menstabilkannya. Air itu sendiri memiliki daya apung yang kuat. Pasukan yang berdiri di platform pasir tidak akan memberinya terlalu banyak tekanan. Ratusan pasukan bergantian menyelam ke dalam air dan menempelkan diri mereka di platform pasir. Richard tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri di tepi pulau dan menyaksikan pasukan menyelam ke dalam air. Saya tidak pernah membayangkan Twilight City akan memiliki angkatan laut dalam semalam dan pasukan kapal selam kelas atas. Saya akan menunjuk seorang komandan angkatan laut gurun untuk memimpin angkatan laut Twilight City suatu hari nanti. Dia mengeluarkan harta karun pernapasan bawah air yang diperolehnya dari kedua pemain dan memakainya sebelum menyelam ke dalam air setelah dia menyelesaikan semuanya. Kedalaman danau sekitar 30 meter. Sejauh mata memandang, sekelilingnya gelap dan sunyi. Tidak banyak suara yang terdengar. Orang-orang yang menderita klaustrofobia mungkin akan ketakutan setengah mati jika mereka datang ke sini. Pengalaman bernapas di bawah air cukup istimewa. Richard mencoba membuka mulutnya tetapi tidak menyangka bisa berbicara dengan normal. Hanya saja suaranya menjadi sedikit tidak selaras setelah ditransmisikan melalui air. Richard berdiri di platform pasir di depan dan secara khusus memadatkan kursi bawah air yang populer untuk dirinya sendiri. Dia memadatkan platform pasir dengan tanaman air di atas platform pasir lagi untuk meningkatkan penyembunyian setelah dia merenung sejenak. Akibatnya, orang hanya bisa melihat berbagai tanaman air hijau mengambang dari permukaan danau. Richard menggunakan pasir untuk membentuk beberapa ember pasir dan meletakkan mumi di dalamnya agar aman.
Tanaman air hijau menutupi permukaan air dan menciptakan kamuflase. Di ember pasir, mumi memperlihatkan mata yang dapat terus-menerus mengamati situasi di atas dan di sekitar mereka. Richard cukup puas setelah lapisan pengaturan. Tidak mungkin menemukan pasukan rahasia di lingkungan kabut tebal di permukaan danau kecuali seseorang menyelam ke dalam air danau untuk memeriksanya. Richard mengendalikan platform pasir untuk mulai berenang ke hilir dengan rasa puas setelah ia berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatannya. Berselancar di bawah air adalah perasaan paling surgawi yang pernah ia alami. Itu tidak jauh lebih baik daripada musim panas yang sangat bodoh ketika ia mematikan lampu pada usia 18 tahun. Dia bisa melihat beberapa ikan air tawar sepanjang 1 hingga 2 meter berenang di depannya dari waktu ke waktu. Sayangnya, itu bukan di laut. Kalau tidak, pemandangan di depannya akan lebih menakjubkan. Dia bisa melihat di peta bahwa dia berada lebih dari 10 km jauhnya dari danau setelah melakukan perjalanan selama setengah jam di dasar danau. Richard merasa lega musuh tidak mengepung mereka. Dia mengirim 2 gargoyle gelap keluar dari air untuk mengintai lingkungan sekitar. Mereka memang lebih dari 10 km jauhnya dari zona pertempuran. Tidak ada jejak iblis atau naga di sekitarnya. Richard muncul ke permukaan ketika dia menerima pesan yang aman. Dia menundukkan kepalanya dan melihat platform pasir yang digantung dengan petak-petak besar tanaman air di jalan. Dia tidak bisa menahan geli. Hanya hantu yang bisa tahu ada begitu banyak mumi yang tersembunyi di bawahnya. Siapa bilang penguasa gurun hanya bisa menguasai gurun? Tempat di mana ada pasir di bawah langit adalah rumahnya. Dia mengirim Gunther dan Gray untuk memeriksa lingkungan sekitar setelah beberapa saat berpikir. Gunther kembali untuk melapor tidak lama kemudian, "Tuan, ada pulau kecil di depan. Jika Anda masih berencana untuk kembali ke danau itu untuk mengambil barang-barang Sir Ferguson, saya sarankan untuk meninggalkan pasukan di sini." Setelah sekian lama, mungkin, pertempuran antara para prajurit Templar dan para iblis besar telah berakhir. Richard mengangguk. Jika bukan karena batas waktu, dia akan menunggu 1 atau 2 hari sebelum pergi. Tanda seru. Risikonya sekarang terlalu besar. Para iblis besar dan para prajurit Templar tidak mudah untuk diremehkan. Sayangnya, dia hanya punya waktu 6 jam. Panggil Gray kembali. Kami akan meninggalkan pasukan di sini. Saat Richard berbicara, tubuhnya memancarkan cahaya yang meningkatkan kecepatan platform pasir. Setelah pasukan Twilight City menempuh perjalanan kurang dari 1 km, mereka melihat pulau kecil yang disebutkan Gunther. Kabut di sekitar pulau kecil itu, yang jauh lebih tipis di permukaan sungai, sangat pekat. Itu adalah tempat yang tepat untuk bersembunyi. Richard telah menyembunyikan seluruh pasukan di bawah pulau kecil itu. Demi alasan keamanan, dia meninggalkan 4 regu gargoyle gelap di sini sambil membiarkan Gray tetap tinggal untuk berjaga. Pasukan itu harus dikomandoi oleh seorang pahlawan. Kalau tidak, mereka tidak bisa membuat penilaian yang akurat dalam situasi kritis. Selain itu, Richard tidak terlalu percaya diri dengan petualangan ini. Dia dan Gunther bisa bangkit kembali. Setelah mati beberapa menit, mereka akan menjadi pahlawan lagi. Gray tidak akan bisa melakukannya. Seorang pahlawan peringkat A telah mati. Siapa yang tahu berapa banyak poin yang dibutuhkan untuk bangkit kembali? Setelah Richard mengatur segalanya, Richard tidak ragu-ragu dan memimpin 2 regu gargoyle gelap Gunther ke dalam air lagi ketika dia memulihkan energi sihirnya sepenuhnya. Tanpa tekanan dari pasukannya, Richard melaju dengan kecepatan penuh. Jumlah energi sihir yang dia gunakan untuk menyeret prajuritnya dapat diabaikan. 7 hingga 8 menit kemudian, mereka kembali ke pulau kecil yang baru saja mereka tinggalkan. Pada saat ini, suara pertempuran di Cakrawala belum berhenti. Richard memerintahkan Gunther untuk menunggu di sini untuk sementara waktu sementara dia menunggangi gargoyle dan perlahan meninggalkan kabut tebal. Visinya kembali memantulkan medan perang. Selama dia pergi, pertempuran antara para iblis besar dan para prajurit Templar tidak berhenti dan mencapai titik kegilaan. Jumlah kedua belah pihak telah berkurang. Tidak peduli seberapa tinggi level militernya, kebuntuan tidak dapat berlanjut. Dia bahkan melihat mayat naga raksasa hancur di bangunan-bangunan desa yang bobrok. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh. Richard tahu pertempuran akan segera berakhir. Saat pikiran ini muncul, dunia tiba-tiba berubah warna. Detik berikutnya, pemandangan yang mengejutkan muncul di lapangan.
Kereta iblis yang dinaiki iblis pemakan pikiran level 18 akhirnya terbang lurus ke udara. Kereta iblis setinggi 3 lantai itu berubah menjadi benteng terapung. Perisai sihir yang luas menyelimuti sekelilingnya, dan kekuatannya dapat menahan napas naga. Penyihir iblis di atas telah menjadi titik serangan utama. Senjata pengepungan yang berat juga dikerahkan. Sepenuhnya, pemandangan itu memperlihatkan di depan mata mereka sebuah mesin perang ganas yang melayang di udara. Pemandangan ini sangat menarik perhatian. Tidak heran iblis selalu menarik kereta ketika mereka muncul. Aku dulu berpikir itu hanya untuk pamer. Benda ini adalah kapal induk. Di atas tahta iblis dari kepala dan batu permata, iblis pemakan pikiran level 18 berdiri. Gada hitam di tangannya memancarkan cahaya gelap yang tak berujung. Tidak, 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 tidak. Di bawah gemuruh besar dari kata-kata kotor dari jurang. Satu, boom, boom, langit penuh dengan petir. Naga perak itu menari dengan liar, dan petir menembus perisai sihir dan menghantam gada yang diangkat oleh iblis pemakan pikiran. Kereta iblis itu berlari kencang di tengah petir seperti ciptaan ilahi. Pada saat yang sama, penyihir iblis di atas kereta iblis itu dengan panik menyalurkan kekuatan sihir ke tubuh iblis pemakan pikiran. Petir yang terang memantulkan wajah ganas iblis pemakan pikiran. Tampaknya telah berubah menjadi dewa petir pada saat ini. Dan kekuatan di tangannya cukup untuk merobek langit dan bumi. Para prajurit Templar merasakan ancaman yang sangat besar pada saat ini, dan mereka melarikan diri dengan panik. Namun, iblis besar yang telah menghindar selama ini muncul dengan berani pada saat ini, mengabaikan hidup dan matinya sendiri untuk menghentikan para prajurit Templar yang ingin melarikan diri. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Richard merasakan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Gunther dan langsung terbalik dari tubuh gargoyle yang gelap itu dan jatuh ke dalam air. Cerat, air danau membasahi tubuhnya, dan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari bawah. Dalam sekejap, baju besi pasir yang berat mengembun di tubuhnya. Didorong oleh butiran pasir, tubuhnya dengan cepat melesat maju di dalam air. Dalam beberapa tarikan napas, dia sudah dekat dengan pantai. Ketika dia meninggalkan air, tubuh Richard telah berubah menjadi butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Hal pertama yang dilihatnya adalah pohon layu yang disebutkan Ferguson. Untungnya, benda ini telah terhindar dari kehancuran napas naga. Sebuah jalan setapak yang rusak muncul di depannya dari belakang. Tubuhnya terbang ke atas. Gemuruh. Sebuah cahaya besar berkelebat di langit. Energi yang mengerikan meledak keluar dan merobek separuh langit. Karena sudutnya, dia tidak bisa lagi melihat pemandangan yang mengejutkan dari iblis pemakan pikiran level 18 yang mengendarai kereta perang melawan para prajurit Templar. Dia tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain dan dengan cepat menyelinap ke desa. Akibat pertempuran tadi hampir memusnahkan semua iblis di desa. Setelah dia masuk, dia tidak menemui musuh yang menghalangi jalannya. Sementara dia memegang batu rubi yang diberikan oleh Ferguson, aura unik itu membimbingnya untuk bersembunyi di balik reruntuhan rumah-rumah yang runtuh. Dia dengan cepat terbang ke tempat rahasia desa, ruang bawah tanah. Pintu masuk ke ruang bawah tanah sudah lebih dari setengah rusak, dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Api yang disebabkan oleh napas naga masih menyala di luar, dan asapnya sangat menyebar. Richard merasakan panas dari batu rubi dan segera memasuki ruang bawah tanah dalam sekejap. Bangunan yang hampir terbengkalai itu mengalami periode dingin yang panjang dan tidak berpenghuni. Dia segera mengamati sekelilingnya. 7 atau 8 sel muncul dalam pandangannya, masing-masing ditutupi sarang laba-laba. Tidak ada botol kristal di depan, jadi seharusnya ada di kedalaman. Sambil memegang batu rubi yang sangat panas, dia bergegas ke sel terakhir. Sebuah tubuh meringkuk di tanah, benar-benar kaku, terlihat. Tanda seru. Wajah tubuh itu pucat, dengan tulisan misterius yang sama seperti milik Ferguson. Di tangannya ada botol kristal yang disegel dengan gabus kayu ek. Cairan emas beriak di dalamnya. Sekilas melihatnya akan membuat orang merasa bahwa itu pasti barang mahal. Yang mengejutkannya adalah luka yang mencolok di pergelangan tangan mayat itu. Jejak darah kering mengalir turun dari atas. Arahnya adalah botol kristal di tangannya. Tetapi tidak ada sedikit pun jejak darah di botol kristal itu. Dia membuka panel atribut, tetapi tanpa diduga, tidak ada indikasi. Namun, panas yang dipancarkan batu rubi itu hampir melepuh tangannya. Ini dia, tanpa ragu sedikit pun,
Richard mengeluarkan darah segar dari kedua pemain di ruang sistem. Itu adalah baskom besar. Saat Richard melangkah maju, pasir melonjak. Dia mengambil botol kristal dari mayat dan bersiap untuk memasukkannya ke dalam darah. Tetapi saat botol kristal dilepaskan, cairan emas di dalam botol kristal memancarkan cahaya yang tak berujung. Napas yang kuat menyembur keluar darinya. Ekspresi Richard berubah. Dragon Might. Napas yang terpancar dari botol kristal itu berkali-kali lipat lebih kuat dari keterampilan naga darah kerangka, Dragon Might. Apakah ini darah naga raksasa? Tidak heran para prajurit Templar mengepung Ferguson. Gelombang energi yang terpancar dari botol darah naga ini berasal dari naga yang sangat perkasa. Para prajurit Templar di luar bahkan tidak dapat menandinginya. Richard dengan paksa menekan denyutan di hatinya dan meraih botol kristal dalam upaya untuk menyimpannya langsung di ruang sistem. Tetapi botol kristal itu sama sekali tidak merespons ruang sistem. Dia segera menghentikan metode ini dan dengan cepat merendam botol kristal itu dalam darah. Pada saat berikutnya, aura naga yang menakutkan itu mulai memudar. Namun sebelum dia bisa berbalik dan pergi, boom, bumi berguncang. Di ruang bawah tanah yang gelap, cahaya tiba-tiba menyala. Sebuah pemandangan yang membuat kulit kepala Richard mati rasa muncul di hadapannya. Ruang bawah tanah yang terkubur di bawah tanah itu tampaknya tiba-tiba membuka jendela. Dinding di depannya hancur dan runtuh seperti potongan kue. Dia berdiri di sana seolah-olah berada di gedung 10 lantai dan menatap pemandangan. Dia menatap keluar dan melihat bahwa tanah di depannya telah runtuh selama puluhan meter. Kereta iblis tidak jauh yang telah berubah menjadi benteng terapung melayang dengan mantap. Iblis pemakan pikiran level 18 berdiri di puncak tertinggi. Gada sihir di tangannya masih mengumpulkan kekuatan tak terbatas. Namun, tatapan pihak lain tidak tertuju pada para prajurit tempur. Tapi, berbalik padanya. Namun, para prajurit tempur bukan lagi satu-satunya yang menghadapi kereta iblis itu. Ini membuat napas Richard berhenti. Suatu bentuk kehidupan yang memancarkan cahaya putih murni, sepasang sayap putih yang mengepak perlahan di belakangnya, dan pedang cahaya suci di tangannya menatapnya. Sebuah nama yang mengirimkan rasa dingin di tulang punggungnya muncul di benaknya. Malaikat, Archdemon, Mind Eater Demon, Templar Dragons, Angel, kekuatan tempur tingkat atas ini semua berhenti pada saat ini dan menatapnya. Atau lebih tepatnya, itu adalah botol kristal yang direndam dalam baskom berdarah. Rasa dingin menyerbu pikiran Richard. Apakah ini kesulitan misi peringkat A? Sial, apakah kamu harus sejauh ini? Darah naga suci. Para Templar Dragon gempar. Mata mereka bersinar dengan amarah dan kegembiraan. Manusia sialan, kamu bahkan bisa memata-matai harta karun seperti itu. Seorang manusia di level 6 atau 7 berani menyambar makanan di depan mereka. Ketika malaikat bersayap dua mendengar ini, pedang cahaya suci di tangannya bersinar dengan cahaya tak berujung seolah-olah telah menjadi matahari. Itu juga menatap Richard dengan gembira. Ketika Mind Eater Demon mendengar kata-kata naga suci, matanya melebar. Ada harta karun seperti itu di sini. Tangkap, setan besar dan para Templar Dragon menjadi gila pada saat ini dan menyerang Richard secara bersamaan. Namun, saat berikutnya, manusia yang mereka pikir akan hancur tiba-tiba bersinar dengan pasir kuning. Batu-batu dan tanah di sekitarnya langsung berubah menjadi pasir kuning. Manusia itu tampaknya telah jatuh dari tebing dan jatuh pasir ke tanah. Di luar keterampilan peringkat A, ekspresi iblis tertinggi berubah, dan tubuh mereka tiba-tiba menghilang. Sedetik sebelum manusia itu benar-benar bersembunyi di pasir, dia merobek kekosongan dan muncul di atasnya. Hah! Cakar itu merobek udara. Kepala yang ditutupi baju besi tebal meledak terpisah dan berubah menjadi pasir. Kutukan cahaya suci. Malaikat bersayap dua melihat bahwa situasinya jahat. Itu meludahkan kata suci. Di bawah persepsi semua orang, energi cahaya suci yang mengerikan menembus ruang dan waktu dan menyerang manusia itu. Namun, mantra suci itu tidak menghentikannya, dan manusia itu pun jatuh ke tanah. Belasan iblis tertinggi merasakan manusia itu mempermainkan mereka. Cakar tajam di tangan mereka membawa energi yang menghancurkan kehampaan saat mereka menyerang tanah berpasir dengan ganas. Mereka mengangkat pasir dan debu ke langit. Namun, manusia itu telah menghilang meskipun mereka langsung menembus puluhan meter. Detik berikutnya, pemandangan yang lebih gila muncul.
Mayat-mayat iblis tertinggi yang jatuh ke tanah tiba-tiba tampak tenggelam ke dalam pasir hisap. Mereka menghilang bersamaan dengan manusia itu. Ketika iblis pemakan pikiran melihat pemandangan ini, ia merasakan kemarahannya menyerbu ke dalam pikirannya. Beraninya manusia itu, beraninya dia merebut mayat iblis besar di hadapanku. Ketika malaikat bersayap dua melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah sangat buruk. Itu karena dua dari tubuh para prajurit tempur telah menghilang ke dalam pasir.